Jagung Jawa Tengah, mutiaranya Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau membaca kitab Ushul bab yang keempat. Maqalatul ula. Maqalah yang pertama. Ruya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu an, kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Wasmuhu Jundabun ibnu Junadah. Namanya adalah Jundab ibnu Junadah. Mengapa kok diperbarui? Fa innal bahra amiq, karena laut itu adalah sangat amat dalam. Maksudnya apa? Ai ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti wa tadaru. Perbaikilah niat di dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Wa tadaru, dan kau meninggalkan niat yang tidak baik, khairu husnun niyah. Niat yang tidak bagus kau tinggalkan. Wa tadaru. Liyahsulalakal ajru wan najatu min adzabillahi ta'ala, agar pahala dan keselamatan akan berhasil untuk kamu dari selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan berhasil kepadamu. Amin ya. Wa katabal Imamu Umar Al-Faruq, sudah menulis imam yaitu Umaru Al-Faruq, yaitu Umar Al-Faruq, bukan Umar tapi Umaru Al-Faruq, ila Abi Musa Al-Asy'ari, ditujukan kepada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan keduanya diri Allah taala. Man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa bersih niatnya, kafahullah kafatu syarra aduwihi, atau akan dicegah kejahatan oleh Allah Ta'ala, dari kejahatan ma bainahu wa bainan nas, sesuatu di antara dia dan di antara manusia akan dijaga Allah selagi niatnya murni dan bagus. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz. Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab menulis, kirim surat kepada Amr bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Intinya begini, kirim suratnya itu, I'lam ya Amr, ya maksudnya Amr bin Abdul Aziz itu, ila Umar bin Abdul Aziz, ya bukan, ya Umar, anna aunallahil abdi biqadri niyatihi, sesungguhnya pertolongan Allah
kepada hamba dengan kadar niatnya. Jadi yang dilihat itu niatnya. Sejauh mana niatnya, itu tergantung dari itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Faman khalasat niyatuhu, barang siapa ikhlas niatnya, bersih niatnya, tamma aunullah lahu, akan sempurna pertolongan Allah baginya. Hendaklah kita ikhlaskan niat dalam segala hal, akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Man naqasat niyatuhu naqasu anhu aunullahi biqadri dzalika. Barang siapa kurang niatnya, kurang ikhlas, kurang bersih, kurang murni, maka pertolongan Allah juga akan berkurang karena kadar niat tadi. Biqadri dzalika. Intaha. Selesai ini ya. Wa khudhiz zada kamilan. Ambillah bekal dengan sempurna. Fa inna safara, sesungguhnya bepergian fil akhirati, di dalam akhirat, ba'idun, jauh, fi tabi, yang sangat amat payah sekali akhirat itu. Maka karena jauhnya, karena payahnya di akhirat itu, maka kita suruh mengambil bekal yang sempurna. Gak usah jauh-jauh, kita pergi ke Jakarta, bekalnya pas-pasan, stres kita. Jadi kita disuruh oleh Nabi kita Muhammadin SAW, khudil zata kamilan. Wa khafifil khimla, ringankanlah bawaanmu, sehingga kamu disuruh meringankan bawaanmu. Bikasil ha'i, dengan kasroh haknya, khim, emah mulakad minad dunya, bawaan-bawaanmu di dunia saja, dari berupa dunia ini, minad dunya, supaya membawa bekal yang ringan-ringan saja. Dunia ini, duniawinya ini, bawa harta ini khafif, yang buat yang ringan-ringan. Karena apa? Fa innal aqobata, karena jalan bukit yang terjal itu kaudun, itu berat. Kaudun itu berat, sulit ya. Bil fathil kaf, ka, wa dhammil hamzah, dhammah hamzahnya kau. Ai innatulu al aqobatil jabali, karena sesungguhnya mendaki gunung sokbun, berat, sulit. Fa inna umurul akhirati, sesungguhnya perkara-perkara akhirat itu syabihatun bil bahril amik, itu mirip dengan laut yang dalam. Habis safari al-ba'id, bepergian yang jauh, bil aqobati so'bati, dengan jalan naik yang terjal, yang sulit, karena likasatul ahwal, karena banyaknya kesulitan-kesulitan di situ. Sehingga perjalanan yang berat dan jauh, kita masih bawa bawaan yang berat, betapa susahnya kita, Masya Allah. Wa akhlisil amala,
ikhlaskanlah amalmu. Disuruh ikhlas kita berbuat, kita apa saja ibadah maupun segala hal amal kita ini. Fa'inan nafidha, maka sesungguhnya Allah yang maha teliti, al-mu'tabir al-mumtazza al-maiza, yang menguji dan yang bisa membedakan, yang membedakan Allah itu teliti bil husni wal qabih, antara baik dan buruk. Siapa itu? Wallahu an-naqib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallah ta'ala, dia adalah Allah ta'ala. Allah ta'ala an-naqib Basyirun, Allah Basyir, Allah maha mengetahui, muttali'un yang mengetahui, muraqibul jami'il ahwal, Allah yang mengintai, mengawasi semua perbuatan-perbuatan itu, tingkah laku semua. Allah muraqib, Allah mengawasi, meneliti. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tobat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illallah. Beruntung, sungguh beruntung bagi orang yang bagus langkah yang satu di dalam umurnya, dia tidak menghendaki dengan langkah-langkah itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, illallah. Tidak menghendaki yang lain langkah itu. Beruntung, tuba, orang seperti itu bagus sekali, beruntung sekali. Wa makhudlahu, tempat makhudnya iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, kepada Mu'ad radhiyallahu an, akhlisil amala yazika minhul qalilu, ikhlaskanlah, berusaha ikhlas dalam beramal, Allah sedikit akan membalas kepadamu dari amal yang sedikit itu, akan dibalas oleh yazika minhul qalil, sedikit itu akan terbalas bagimu dari amal yang sedikit itu, karena ikhlas itu. Qala syair, syair telah berkata, fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkaz dzunubi aujabu was-sabru fin naibati sya'bun lakinna fawtas sawabi as'abu wad-daru fi sarfihi ajibu lakinna ghaflatan nasi a'jabu wa kullu ma qad yaji'u qaribu lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Fardu bagi manusia, wajib bagi manusia ayyatubu, supaya mereka bertobat, wajib bertobat pada Allah, itu wajib ya. Tapi lakinna tarkadz dzunubi aujabu, tetapi meninggalkan dosa-dosa itu lebih wajib. Jadi dengan tobat, kemudian dengan menjalankan dosa itu, tobat itu wajib, meninggalkan dosa lebih wajib lagi. Tarkudz dzunubi aujabu. Was-sabru fin naibati sabun lakinna fawtas sawabi as'abu. Sabar di dalam beberapa bilai-bilai bala, apalagi sekarang
virus corona, kita harus bersama-sama mencegah penyebaran virus itu. Sok pun berat. Berat itu. Sabar itu berat. Padahal bagi orang sabar, wa yankusu fiha, di dalam daerah yang kena bala atau virus corona atau taun, dia sabar, waktu saban dia mencari ridhonya Allah. Kemudian lagi dia ya'lamu, dia tahu bahwa musibah la yusibuha illa makadaballah lahu, kecuali telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Orang seperti itu akan menerima pahalanya seperti pahalanya orang mati syahid, tajrim syahidin. Maka sabar di situ, sabiran, sabar berat. Lakinna fautus sawabi as'abu, tetapi hilangnya beberapa pahala itu lebih berat. Waddaru fi syarfihi ajibu, lakinna khuflatan nasi a'jabu. Masa dar di dalam perubahannya itu mengherankan sekali. Dari masa ke masa, masa ke masa, masa ke masa itu berubah. Zurur era ini berubah. Itu mengherankan sekali, ajib. Perubahan masa itu ajib sekali. Tetapi walakinna khuflatan nasi ajab. Tetapi lengahnya, lalainya manusia itu lebih mengherankan. Jadi lebih mengherankan kalau orang itu lengah. Itu lebih mengherankan. Oleh anu ghaflah. Wa kullu ma qad yaji'u qaribu, lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Semua yang akan datang itu dekat. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat sekali. Tahu-tahu sudah besok Senin, tahu-tahu sudah Kamis. Dan seterusnya. Barusan aja duhur sudah asar. Qarib. Lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Tetapi kematian itu lebih dekat. Jadi lebih dekat menjemput kita min dzaka. Jadi apa yang akan datang itu lebih dekat. Ngerti-ngerti kita sudah umur, saya ini 71 tahun ngerti-ngerti. Rasanya ya enggak merasakan udah 7 tahun. Masya Allah. Kematian itu lebih dekat. Kalau ucapan yang buat syair, asyair, waddaru fi syarfihi ajibu. Lafal waddaru fi syarfihi ajibu, ai inaz zamana fi taghayyurihi, sesungguhnya waktu zaman dalam perubahannya zaman itu bil umul hadisah, dengan hal-hal yang baru. Ajib, mengherankan. Apalagi dengan IT ya, teknologi perkembangannya luar biasa ini. Ajib. Itu maksudnya itu. Ad-daru fi syarfihi ajibu. Anas. Ini diriwayatkan dari Anas. Kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhidun biyadi Abi Dzarrin. Faqala, Rasulullah keluar pada satu hari, beliau memegang tangannya Abi Dzar, dipegang tangannya Abi Dzar. Faqala, beliau bersabda, ya Abu Dzarrin, hei Abu Dzar, alimta anna baina aidina, alimta anna baina aidina wa baina Allahi la
aqbatan ka'udan las aduha ilal muhifun. Adakah engkau tahu bahwa di antara kita ini, di depan kita ini ada jalan terjal yang naik, yang sulit, tidak bisa menaikinya kecuali orang yang membawa bekal ringan. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, amnal mukhifina ana amnal musakilina, saya ini termasuk minal mukhaffifina atau minal muskilina, kami ini termasuk orang yang ringan-ringan, ringan membawa bekal, bawa sesuatu, atau orang yang berat ya Rasulullah saya ini. Aminal muskilina, saya ini ya Rasulullah. Orang laki tanya itu, dan saya gimana? Saya ini termasuk golongan yang mana Rasulullah? Mukhifina atau muskilina, orang yang ringan bawaannya atau yang berat ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, "Indaka tu'amu yaumin?" Adakah kamu punya untuk makanan, persiapan makanan sehari? Laki tadi jawab, "Qala na'am ya Rasulullah." Ada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tu'amu wa tu'amu hudin, untuk makan besok? Ada kamu?" Qala na'am ya Rasulullah. Faqala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'amu ba'da hudin, untuk makan sesudah besok?" Orang laki-laki tadi jawab, jujur dia, "La, tidak ada Rasulullah, untuk makan besok-besoknya tidak ada persiapannya Rasulullah." Faqala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana indaka ta'amu salati ayyam," jika kamu sudah mempunyai persiapan makan untuk 3 hari ke depan,